Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami haturkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan, atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, baik berkat-berkat yang selalu menemani kami, kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, maupun berkat-berkat yang Tuhan telah siapkan bagi kami di kehidupan kami hari lepas hari. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami mampu membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan baik, dan tentunya firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan serta kami dengar mampu meresapi di dalam hati kami, sehingga kami mampu menjadi pengikut Kristus yang baik. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Amsal pasal 15 ayat 7 hingga ayat yang ke-9. Amsal pasal 15 ayat 7 hingga ayat yang ke-9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang tidak hanya mendengarkan, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya jemaat tetap sehat dan tetap bahagia selalu. Akhir-akhir ini saya sering mendengarkan lagu-lagu lama, atau dalam bahasa lainnya adalah lagu lawas. Karena bagi saya lagu lawas terkadang lebih enak didengarkan dan terkadang mempunyai makna yang lebih mendalam. Pada beberapa waktu lalu ada satu lagu yang saya dengarkan dan saya cukup ingat. Penggalan liriknya seperti ini. Katakan sejujurnya, apakah mungkin kita dapat bersatu? Kalau tak mungkin lagi hujan menyejukkan hati kita, untuk apa kau dan aku bersatu? Lagu ini dan lirik ini dipopulerkan oleh Christine Panjaitan. Makna dari lagu ini adalah suatu permintaan dari seorang kepada orang yang dikasihinya, orang yang dicintainya, untuk jujur kepadanya, karena lebih baik jujur dibandingkan hanya berpura-pura saja. Jujur adalah sifat yang ada dalam kehidupan manusia, namun tentunya bukan perkara mudah untuk menimbulkan sifat ini. Dan tentunya bukan perkara mudah untuk menjadikannya suatu kebiasaan di dalam kehidupan. Terutama di zaman sekarang, menemukan orang yang berkata jujur di dalam kehidupannya, karena itu adalah sangat sulit. Karena hidup yang jujur membutuhkan banyak pengorbanan yang hebat. Misalkan, banyak orang yang akhirnya mencari alasan dan tidak memilih untuk berterus terang kepada orang lain, entah kepada keluarga, entah kepada kekasih, entah kepada teman dan hal lainnya, karena menghindari kekecewaan, karena menghindari marah atau dimarahi, karena menghindari dijauhi, dan juga hal lainnya. Namun, mari kita melihat apa kata Alkitab tentang kejujuran ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita tiba kembali pada pembacaan kitab Amsal. Tentunya seperti yang jemaat ketahui bahwa kitab Amsal adalah kitab yang berbicara tentang nasihat-nasihat dalam kehidupan, kebijaksanaan, dan petunjuk-petunjuk
untuk menjalani kehidupan, terutama ketika menghadapi pergumulan-pergumulan yang datang tiada henti. Pada kitab Amsal pasal 15 ayat ke-7 hingga ayat ke-9 bercerita tentang kehidupan orang yang benar dan kehidupan orang yang fasik. Kehidupan orang benar digambarkan dengan kata jujur, sedangkan kehidupan orang fasik digambarkan dengan kata bebal dan kekejian. Tentunya secara ideal kita harus memilih untuk melakukan hidup yang jujur. Kita harus memilih untuk berterus terang. Kita harus memilih untuk berhenti berpura-pura dan bersandiwara di dalam kehidupan ini. Mengapa? Tentu alasannya sudah jelas, tertuang pada ayat-ayat yang kita baca. Bahwa ketika orang hidup jujur, mencerminkan hikmat yang ada di dalam dirinya. Itu alasan yang pertama. Lalu yang kedua adalah ketika orang hidup jujur, maka doa orang jujur berkenan kepada Allah. Lalu yang ketiga adalah ketika hidup yang jujur, Allah pun pasti mengasihi orang yang hidupnya jujur. Namun seringkali kenyataan itu berbeda dengan kata Alkitab. Seringkali realitas selalu menggambarkan kepahitan dan tidak memuaskan hasrat yang ada di dalam diri. Pada kenyataannya dalam zaman sekarang tidak selalu orang berkata jujur hidupnya mujur. Banyak orang yang akhirnya hidup penuh dengan kepura-puraan. Banyak orang yang hidup penuh dengan sandiwara. Banyak orang justru lebih memilih ketidakjujuran karena terlihat lebih bahagia. Namun pertanyaannya, apakah benar demikian? Jika kita hanya melihat sesuatu hanya pada bagian luarnya saja, tentunya semua akan tampak indah. Semua akan tampak sempurna. Semua akan tampak bahagia. Namun, jika kita memikirkan dampak dalam rohani orang tersebut dan kehidupannya di masa mendatang, tentunya kita akan merasa takut sendiri terhadap hidup yang penuh dengan kepura-puraan, hidup yang penuh dengan sandiwara, dan hidup yang penuh dengan kebohongan. Beberapa hari yang lalu saya mencari dalam artikel tentang alasan mengapa kehidupan orang lebih suka berbohong. Dalam artikel tersebut dikatakan ketika orang memilih untuk hidup berbohong, sebenarnya itu bisa menjadi penyakit karena akan menimbulkan kecemasan yang berlebihan dan dampaknya tentu ke kesehatan. Karena kalau kata firman Tuhan berkata bahwa hati yang senang adalah obat, maka kebalikannya dari firman Tuhan tersebut adalah jika hati yang cemas, pikiran yang tidak tenang, maka pasti akan menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, lebih baik hidup dengan jujur, lebih baik hidup jauh dari kepura-puraan, lebih baik hidup jauh dari sandiwara, dan jauh menghindari kebohongan, karena itu kehendak Allah. Kita tidak perlu merasa cemas, dan kita akhirnya terhindar dari penyakit. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mungkin pada saat ini kita masih enggan berkata jujur satu dan lain hal. Kita masih enggan untuk berterus terang. Kita masih menikmati bersandiwara dan berpura-pura di tengah-tengah kehidupan ini. Tapi berubahlah dan mulailah berkata jujur. Sebab sampai kapan kita mau hidup dalam kepura-puraan? Sampai kapan kita mau hidup dengan rasa bersalah karena kebohongan yang kita lakukan? Sampai kapan kita mau berbohong terus, berpura-pura dan bersandiwara? Jika kita berbohong terus, jika kita terus bersandiwara dan tidak berterus terang, maka kepercayaan orang akan hilang kepada kita. Dan kepercayaan adalah hal yang sangat berharga di dalam kehidupan.
Ketika kepercayaan telah hilang, maka akan sangat sulit untuk mengembalikan hal tersebut. Bahkan mungkin seumur hidup tidak akan ada lagi kepercayaan untuk diri kita ketika kita sudah terbiasa berbohong, ketika kita sudah terbiasa untuk hidup bersandiwara, ketika kita sudah terbiasa untuk berpura-pura di dalam kehidupan ini. Kita ini adalah rekan dan sahabat Allah di dunia. Karena kepada kita, Allah telah memberitahukan segala hal yang harus dilakukan dalam kehidupan. Ingat, kita bukan lagi budak. Kita adalah orang yang telah dimerdekakan oleh Allah, maka hendaklah hidup sebagai orang yang merdeka. Lakukanlah kejujuran. Hiduplah dengan berterus terang dan berhenti untuk berpura-pura dan berbohong. Karena Tuhan telah memerdekakan kita. Karena Tuhan tidak pernah berpura-pura mengasihi kita di dalam kehidupan kita. Ingat, hidup orang jujur pasti diberkati oleh Tuhan. Karena firman Tuhan pasti akan terjadi, pasti digenapi oleh Tuhan sendiri di dalam kehidupan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari menyatukan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan atas berkat-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Kiranya melalui firman Tuhan yang telah kami dengarkan, kami mampu menjadi pengikut Kristus yang sejati Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ingin berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan Immanuel W.R. Supratman. Kiranya Tuhan memberkati para presbiter kami Tuhan, Pendeta Yance Tonapa bersama dengan keluarga, Pendeta Yusuf Mase bersama keluarga, Pendeta David Dewu bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu menyertai mereka, memberkati pelayanan mereka, dan memberkati setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati para penatua dan diaken beserta dengan keluarga mereka. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu merangkul mereka untuk menolong mereka melewati hari lepas hari dengan baik. Tuhan juga memberkati para pegawai gereja, koster, penjaga malam, unit-unit misioner, pemain musik, tim multimedia, hingga pribadi lepas pribadi Tuhan. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu memberkati mereka semua dan memberkati kehidupan mereka beserta dengan keluarga mereka. Tuhan juga memberkati bangsa negara kami Tuhan, memberkati pemerintah kami baik yang di pusat maupun di daerah. Kiranya hikmat surgawi Tuhan selalu Engkau curahkan kepada mereka, kesehatan dan kekuatan Engkau juga memberikan kepada mereka sehingga mereka mampu membuat kebijaksanaan sesuai dengan cinta kasih Tuhan yang mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati para petugas medis Tuhan beserta penolong-penolong mereka yang berada di garda terdepan untuk menanggulangi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu beserta dengan mereka, memberi sana kekuatan, hati sukacita, dan penghiburan kepada mereka Tuhan, juga dengan keluarga mereka, sehingga para petugas medis beserta penolong-penolong mereka selalu berusaha yang terbaik untuk menolong para pasien yang terjangkit COVID-19. Begitu pula juga dengan kami Tuhan. Ajarkanlah kami sebagai pengikut Kristus yang ada di tengah-tengah dunia ini Tuhan, supaya kami juga patuh dengan arahan-arahan pemerintah kami dan arahan petugas medis, sehingga kami mampu menjaga kesehatan kami dengan baik, dan kami pun terbebas dari COVID-19 ini Tuhan. Kami mendengar telah ada vaksin yang telah masuk Tuhan, yang akan diuji coba di Indonesia. Kiranya vaksin tersebut Tuhan mampu menolong setiap orang yang membutuhkannya, sehingga uji coba dengan vaksin tersebut berjalan dengan baik dan vaksin tersebut bisa diproduksi dengan massal sehingga virus corona berlalu di dalam kehidupan kami. Tuhan yang pengasih dan penyayang, kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih hati kami Tuhan, jemaat-Mu yang dalam kondisi lemah tubuh Tuhan. Kiranya Tuhan kasih Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, menyembuhkan dan tentunya membuat mereka pulih seperti sedia kala. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan
untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang berulang tahun selama 1 minggu ini Tuhan. Baik ulang tahun pribadi lepas pribadi maupun ulang tahun pernikahan Tuhan. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka dan merangkul mereka untuk tetap menjalani kehidupan hari lepas hari dengan baik. Tuhan juga memberkati setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan pada hari ini Tuhan. Baik karena pergumulan-pergumulan yang selalu menjerit di dalam kehidupan, maupun karena pergumulan karena sakit, penyakit, dan stres Tuhan. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu memberi kelegaan kepada mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami sesuai dengan kasih Kristus yang abadi, sebab hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.